A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat walafiat. Jangan lupa jagalah kesehatan kalian di sana. Selalu semangat dalam belajar meskipun sekarang menggunakan jaringan ataupun daring. Mudah-mudahan kalian semangat dalam pembelajaran. Dan juga Bapak akan menyampaikan pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Dengan itu, kalian agar menyimak penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak dalam gambar ini. Selanjutnya di sana ada kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat, tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang ketiga, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sana ada 14. Peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian tata krama dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang tata krama dengan benar. Dalil nakli itu dalil yang mengambil dari Al-Quran ataupun hadis, gitu ya. Itu nakli. Kalau akli itu secara akal. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sana ada yang keempat, berperilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Juga hikmahnya sama dengan santun dan malu juga seperti itu. Di sana ada 14. Kemudian di sana ada lanjutan tujuan pembelajaran yang di 14 itunya. Di sana yang ke-8, berperilaku santun sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan hadis terkait dengan benar. Itu diantaranya dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya yaitu Bapak akan paparkan tentang yang pertama adalah tata krama. Apa yang disebut tata krama? Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Kemudian di sana ada hadis tentang tata krama, yaitu laisa minna malam yarham sogirona wa yuwaqir kabirona. Siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Itu yang di antaranya. Jadi kita itu yang kecil itu harus menghargai yang lebih tua. Kemudian yang tua itu harus menyayangi yang lebih muda gitu ya. Itu penjelasan tentang tata krama gitu ya. Selanjutnya di sana tentang tata krama juga. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi.
seperti dalam pergaulan di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial gitu ya. Itu yang disebut tata krama. Jadi tata krama juga itu disebut etika, tingkah laku gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Di sana itu ada tata krama dalam berkomunikasi, komunikasi lisan ataupun tulisannya, bersikap, juga dalam berpakaian itu ya. Selanjutnya yaitu di sana ada bagian tata krama ataupun etika. Ada 4 di sana. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Contoh, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan itu ya. Yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Contoh, memasang status atau Twitter, chatting, posting foto, video, link, note, dan sebagainya. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Contoh, tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang keempat, tata krama dalam berpakaian. Contohnya, menutupi aurat. Itu diantara bagian tata krama itu ya. Kemudian di sana ada tata krama itu mengandung manfaat yang sangat besar sekali. Sebagai berikut, di sana ada 4 ya. Pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Pertama itu. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup 2 hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Ashajjil Aswiji inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya'a. Rawahu Ibnu Majah. Di sana itu dari Ibnu Abbasnya, di sana itu sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah di sana ya. Jadi ada 2. Selanjutnya yaitu contoh santun. Di antaranya 1, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum. Yang kedua, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Yang ketiga yaitu mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak, ibu guru, dan staf tata usaha. Yang keempat, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Kemudian, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun, di antaranya sebagai berikut. Di sana ada 3. 1, mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah malu. Apa malu itu? Malu yaitu menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Jadi, rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Itu yang disebut malu.
Kemudian di sana ada contoh malu, di antaranya 1. Seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. 2. Seorang pedagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Seorang polisi akan malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas. Yang keempat, seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat karena menjaga harga diri dan kehormatannya. Kemudian, di sana ada contoh berbuat malu. Contohnya di gambar tersebut ada seorang anak kecil yang mau menyembunyikan sandal kakek tersebut. Namun ternyata Sinakerta itu berpikir, ini nggak akan ketahuan. Ternyata setelah anak kakak tersebut melirik, ternyata anak kecil itu langsung mengambilnya. Kemudian ia berpikir bahwa Allah akan selalu melihatnya. Dengan itu anak tersebut meminta maaf kepada seorang kakek tersebut atas perbuatan yang dilakukannya. Itulah contoh malu berbuat buruk. Kemudian di sana ada beberapa manfaat dari sifat malu, di antaranya sebagai berikut. 1. Mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaatnya. Kemudian yang terakhir, inilah tugas untuk kalian semua. Jangan lupa terus semangat dalam menuntut ilmu. Itu meskipun seperti ini ya. Buatlah contoh tata krama, santun dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 contoh minimal. Maksimal lebih dari 5 itu ya. Itulah tugas untuk kalian untuk pertemuan kedua. Terus semangat gitu ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk Bapak, umumnya untuk kalian semua. Jangan lupa dahulukan adab ataupun etika, kemudian baru ilmu. Karena apa? Orang beradab sudah pasti berilmu. Namun orang berilmu belum tentu beradab. Jadi insya Allah ketika beradab kalian akan luar biasa. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.